Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA sederajat kurikulum merdeka. Adapun materi yang akan kita pelajari ini adalah bab 2, ya, pembahasan terakhir di bab 2, yaitu subbab C, perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun pembahasan dalam video kali ini, yaitu lebih tepatnya akan membahas bagaimana sih makna dari demokratis itu, atau makna dari demokrasi itu apa, lalu bagaimana perilaku yang sesuai dengan demokrasi pada era keterbukaan informasi ini. Mari simak penjelasannya. Nah, kita perhatikan pada gambar yang ada di atas di sini, melainkan sedang terjadi apa? Nah, di sini yaitu sedang terjadi diskusi, diskusi yaitu sedang terjadi tanya jawab gitu ya, dimana ada yang presentasi, lalu juga ada yang menjawab, lalu juga memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan gitu ya, seperti itu, atau memberikan jawaban. Nah, itu adalah salah satu hal yang sudah biasa kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing, seperti di kelas itu ya, kelas PKN itu biasanya berdiskusi, lalu juga tanya jawab gitu ya, seperti yang ada di dalam gambar ini ya, yaitu sedang terjadi bebas mengeluarkan pendapat, lalu juga bebas untuk bertanya atau bebas untuk menyanggah dan lain sebagainya. Nah, dalam lingkup negara, apabila telah melaksanakan pemilihan umum secara jujur, adil, serta memberikan kebebasan berpendapat, berarti nilai-nilai demokrasi telah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau tadi digambar di sini, ya, nilai-nilai demokrasi itu sudah kita terapkan dan biasakan di kelas kita masing-masing. Seperti mengeluarkan pendapat, terus juga bertanya gitu ya, terus juga saling menghargai, terus juga jujur. Nah, itu sudah kita terapkan di kelas kita, contohnya seperti itu. Nah, akan tetapi dalam lingkup negara, apabila dalam pemilihan umum itu dilaksanakan dengan jujur serta adil gitu ya, lalu memberikan pendapat, berarti nilai-nilai demokrasi sudah diterapkan di dalam negara atau bangsa kita ini. Nah, apa sih makna dari demokratis ini? Atau apa sih makna dari demokrasi? Mungkin kalian sering dengar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sementara berdasarkan menurut Mustari tahun 2014 di dalam bukunya halaman 137 menjelaskan bahwa demokrasi ini atau demokratis ini adalah cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajibannya dirinya dan orang lain. Sikap tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Jadi sekali lagi, makna demokratis berdasarkan Mustari gitu ya, di dalam bukunya menjelaskan adalah cara berpikir, terus juga cara bersikap, dan juga bertindak yang menilai sama ya. Apa sih yang samanya itu? Adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sikap tersebut itu tidak datang tiba-tiba. Nah, Bapak mengingatkan kembali, masih ingat pengertian hak itu apa? Hak ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan gitu ya. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Jadi sekali lagi, hak ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, hak
ini adalah sesuatu yang harus kita miliki. Sementara kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, makna demokrasi ini merupakan proses panjang gitu ya, berdasarkan atau menurut Mustari ini, makna demokrasi ini adalah merupakan proses yang sangat panjang. Melalui apa? Melalui pembiasaan, pembelajaran, dan juga kehidupan demokratis akan kokoh apabila tumbuh nilai-nilai demokratis di masyarakat dan dipraktikkan sehingga menjadi budaya yang demokratis. Jadi berdasarkan Mustari, makna dari demokratis ini adalah cara berpikir, cara bersikap yang tidak datang secara tiba-tiba, melainkan dengan melalui pembiasaan, terus juga pembelajaran gitu ya dalam kehidupan ini. Seperti itu. Nah, keberhasilan demokratis atau keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup dipatuhi oleh warga negara Indonesia ini gitu ya. Nah, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang bebas berpendapat yang dapat disalurkan melalui berbagai media. Namun, perlu kalian ketahui, meskipun Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan berpendapat, Pancasila memberikan tuntunan bahwa di dalam menyampaikan pendapat hendaknya dengan kata-kata yang santun, dengan dasar argumen yang jelas dan juga kuat, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menyerang pribadi orang lain, dan berpendapatlah dengan cerdas agar tidak menimbulkan perpecahan. Dengan demikian, sehebat apapun perkembangan teknologi, diharapkan kalian tetap berperilaku demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak jelaskan kembali ya bahwasanya maksud dari pasal 28 di sini ya meskipun kita bebas untuk mengeluarkan pendapat, melainkan bebas mengeluarkan pendapat di sini ya harus diperhatikan adalah kata-kata kita tetap dengan sopan, dengan santun, tidak menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Terus juga argumennya itu dengan jelas, dengan kuat, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menyerang pribadi orang lain. Jadi tidak seenaknya intinya. Jadi kita bebas untuk menyalurkan pendapat, tapi dengan memperhatikan norma-norma yang ada, terus juga memperhatikan aturan-aturan yang ada, tidak seenaknya. Oke. Nah, bagaimana sih perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi? Atau apa sih yang harus kalian lakukan atau kita lakukan? Perilaku seperti apa sih yang diharapkan gitu ya? Perilaku sesuai dengan demokratis pada era keterbukaan informasi ini. Di mana informasi sekarang kita dengan mudahnya kita capai dari manapun. Dari media manapun kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Nah, tadi menurut Mustari itu ya, bahwasanya demokratis ini adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Seseorang dikatakan berperilaku demokratis apabila dirinya menghargai keberadaan dan bersikap santun terhadap orang lain. Nah, jadi kita dapat ketahui bahwasannya salah satu perilaku kita gitu ya, perilaku demokratis kita salah satunya adalah kita bisa menghargai keberadaan orang lain dan juga tetap bersikap santun terhadap orang lain. Tuh. Oke, garis bawahi. Oke, berikutnya. Nah, perlu kalian ketahui sebagai generasi muda Indonesia, maka kalianlah pionir-pionir yang harus menegakkan nilai-nilai demokratis tersebut. Gitu ya. Kita harus cerdas berliterasi dan juga cerdas berteknologi sehingga tidak terjebak dengan berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang mungkin sengaja dibuat dan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu atau
contoh ya perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi ini. Kita menggunakan media atau menggunakan teknologi ini dengan cerdas, artinya digunakan dengan hal-hal yang positif gitu ya, untuk mencari informasi yang valid. Jangan mudah percaya terhadap berita-berita hoax yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini adalah makna dari demokratis ini adalah cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak yang menilai sama gitu ya. Apa sih yang samanya? Yaitu antara hak dan kewajiban dirinya dan juga orang lain. Bahwasanya kita dan orang lain memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lalu juga kita harus cerdas berliterasi dan cerdas berteknologi sehingga tidak terjebak dengan berita-berita hoax, atau kita tidak menyebarkan berita-berita hoax gitu ya, yang mungkin sengaja dibuat dan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, untuk penjelasan materinya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.